Kemarin gue udah update film tentang thriller dari Indonesia terbaik di tahun 2021. Nah, sekarang waktunya bagi horor Indonesia yang unjuk gigi di top 10 list film ini. Horor di tahun 2021 sendiri gue rasa sih masih dalam pemulihan sistem filmnya ya. Yang memang kebanyakan masih dalam film-film yang bisa dibilang ya kebanyakan kurangnya daripada bagusnya itu. Disclaimer juga kalau ini adalah pendapat gue pas udah nonton filmnya ya. Jadi harus di underline juga. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai ke dalam list filmnya. Di dusun Anyalin nggak ada yang suka dengan dia kan? Dia membawa bencana kan? Mas Gama! Bangkitnya Mayit, The Dark Soul. Kisah teror dari The Dark Soul ini berawal dari sebuah pesugihan di dusun Ringen Lawing yang dilakukan oleh pasangan suami istri di sana. Tanpa sadar anak dari pasangan itu terkena imbasnya dan sekarang ia harus bisa segera menuntaskannya. Ini mungkin adalah proyek film yang cukup terkenal pada tahun 2019 yang lalu dan tentu sudah bisa direalisasikan di tahun 2021 kemarin. Respon dari para penonton cukup positif dan menurut gua juga ya so-so lah. By the way, filmnya ini cukup sukses menggayat 22.000 penonton sejak penayangannya di bioskop pada waktu itu dan juga mendapatkan rating yang lumayan cukup tinggi sebesar 7,3 di situs IMDb serta dibarengi dengan label untuk 13 tahun ke atas. Nyalakan orang lain dengan hal yang tidak disukainya. Bentar, apa sih? Itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah. Gibah yang memang sama seperti artinya suka ngomongin orang ini menceritakan tentang sebuah kebiasaan yang sangat dosa dilakukan oleh manusia dengan menggibah orang yang ia tidak sukai. Firly, Dina, dan Ulfa menjadi contoh dari cerita teror dalam film ini. Gua akui cerita dari film ini cukup menarik ya, dengan mencampurkan banyak nasihat-nasihat tersirat yang memang perlu untuk hadir di dalam film ini. Tapi walaupun begitu masih ada banyak skenario yang masih kurang rampung dan ceritanya sendiri memang agak kurang tepat ya. Membuat film ini cukup di-downgrade di penayangan awal premiernya di layanan streaming Disney Plus dan cuma mendapatkan rating 4,9 di IMDb dengan rated film 17 tahun ke atas. Jangan Sendirian. Jangan Sendirian ini mungkin adalah salah satu judul terunik di list ini yang juga menceritakan tentang keempat tokoh yang mengalami peristiwa menyeramkan ketika mereka sendirian oleh teror yang dilakukan makhluk halus. Konsepnya cukup unik dan pas premier tayangnya pun film ini cukup bisa menarik perhatian para penontonnya. Tapi pas filmnya ditayangin, mungkin kalian bakal dibawa agak kecewa ya. Karena ceritanya sendiri bakal agak absurd dan tentu skenarionya membuat para penontonnya atau gue sendiri kurang menarik gitu. Tapi walaupun begitu, filmnya ini punya rating yang lumayan bagus sebesar 5,5 dan tentu masih layak untuk kalian tonton dengan label 17+. Aku akan mengalir turun-temurun pada keturunan. Aku dan anak cucuku tidak akan pernah melupakan kejahatan kalian. Kabut. Kabut menceritakan tentang dua orang pemuda pengantar ayam potong bernama Jupri dan Joni yang dirinya terjebak di sebuah desa misterius di mana terjadi konflik antara dua kelompok manusia aneh yang mengerikan. Well, film Kabut ini sukses banget mengangkat kisah isu sensitif yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya nggak sukses dari segi sinematografinya, yakni di bagian pengambilan gambar dan penyajian karakternya. Sudutnya ini bagi gua sendiri seperti bukan kayak sebuah film gitu ya. Ya untungnya aja tayangnya di layanan streaming. Kalau di layar lebar bioskop mungkin banyak yang juga kecewa. Anyway, overall gue cukup suka dan terhibur dengan ceritanya yang memang dibuat cukup menarik dan juga cukup unik. IMDb sendiri memang nggak merating khusus untuk film ini, tapi untuk labelnya sendiri masih tergolong film yang safe, yaitu 13 tahun ke atas. Ya biar kamu gak khawatir juga, coba kamu nyari sesuatu yang bisa memberi tanda kalau Eyang lagi tidur sambil berjalan. Eyang Putri. Eyang Putri ini bakal menceritakan tentang sebuah teror klinik dari sebuah keluarga yang mana harus bisa bertahan dari malapetaka saat mereka harus mengurus Eyang yang mempunyai tingkah laku yang aneh. Kita mulai ya ke dalam sebuah film horor yang mana ceritanya ini bakal cukup bagus untuk kalian ikuti dan overall gue suka banget sama film ini. Skenarionya yang menarik dan pengambilan gambar yang ciamik membuat film Eyang Putri ini digemari oleh para pecinta film horor. Filmnya sendiri masih belum dirating oleh penggemarnya di situs IMDb, tapi kalau dari segi penayangannya mungkin film ini lebih unggul daripada yang lain. Tentu dengan rated yang masih safe juga di 13+.
Kuyang the Movie. Cerita dari awal murah teror Kuyang ini berawal dari sepasang suami istri yang pindah ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan yang jauh dari hingar-bingar keramaian kota. Semuanya terasa tenang dan tentram hingga sang istri yang sedang hamil pun mulai merasakan keanehan dan mulai diteror oleh sosok Kuyang pengambil anak dari kandungannya itu. Cerita yang berasal dari kisah mistis Kalimantan ini bakal menjadi film horor yang penuh dengan full mencengkamnya. Menurut gue sendiri, skenarionya bakal lebih dapat lagi dibandingkan film yang lain, dan horor ini bakal lebih terasa lagi dengan menggunakan aura suspense mencekam dan jumpscare yang bikin kalian jantungan. Gue sendiri suka sih, dan juga sukses menggait 126.000 penonton pada premier perdananya dengan di-rated 17 tahun ke atas. Buat main ke setan duitan lo. Ini sih ngapain di situ? Ghostbuster Misteri Desa Penari. Ghostbuster sendiri bakal bercerita pada seorang fotografer yang karirnya stuck bernama Sigit, yang dirinya dililit masalah perekonomian sampai bayar uang kos-kosan pun sudah susah. Sigit yang pasrah dengan karirnya itu akhirnya memutar otak dengan membuka jasa pengusir hantu dengan temannya itu. Kita mulai rehat dulu sejenak dari film-film horor Indonesia yang mencekam ya. Kisah dalam film ini bakal menggunakan sebuah komedi horor yang tentu bakal bikin kalian terhibur. Konsep yang unik sendirilah yang bakal menjadi nilai jual tinggi dari film ini. Dengan menggunakan konsep komedi horor itu, film Ghostbuster ini punya banyak penonton di primer tayangnya itu. Tapi sayang untuk ratingnya sendiri sepertinya masih di bawah rata-rata dengan sebesar 4,8 dengan rated film 13+. Misteri Ayunan Nenek. Misteri Ayunan Nenek ini berawal dari kisah seorang dokter bernama Zaldi dan istrinya Hanum serta anaknya Rania yang melakukan pindah tugas ke sebuah desa terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan Dr. Zaldi disambut hangat oleh para warga desa, tapi sayangnya kehadiran Dr. Zaldi ini dan keluarganya tentunya mengundang teror dari seorang nenek yang misterius dan juga creepy. Mungkin sinematografi di dalam film ini nggak sebagus yang dibuat oleh produksi-produksi ternamaan seperti MD, Visinema, Klik Film maupun Netflix. Tapi untuk filmnya ini bakal lebih unggul dari segi cerita, penutur naskah, dan juga dialognya. Ceritanya sendiri memang cuma sebagai mitos urban legend di sana, dan film ini sukses dibawakan cukup matang dan para penontonnya pun banyak yang juga suka. Rating untuk filmnya sendiri masih non-rating, tapi tentu sukses dengan mengundang 25.000 penonton di penayangannya dengan label film 13+. Lengger Desa Pager Alas. Tarian Lengger Maut. Tarian Lengger Maut sendiri bakal berkisah pada seorang dokter dengan terpikatnya pada seorang penari lengger yang sedang menjalani ritual untuk penerimaan indang sekaligus terus terpana hingga membuat kepribadiannya berubah menjadi seseorang yang juga aneh. Ya, gue tahu kalau film ini memang bakal lebih ke dalam genre thrillernya ya. Tapi sepertinya gue bakal masukin ke dalam genre horor, alasannya ya karena memang film horor di tahun 2021 kemarin agak banyak yang kurang gitu. Seenggaknya gue masukin yang lumayan rada seru ya. Soalnya juga film-film thriller di tahun kemarin udah banyak juga dan ya why not lah. Seperti yang gue bilang barusan, genrenya sendiri mungkin bakal mengarah ke psycho thriller, tapi nggak menutup kemungkinan juga horornya ini cukup mendominasi. Buktinya filmnya sendiri sukses direalisasikan dan menggait 222.000 penonton pada premiernya dan mendapatkan rating rata-rata di IMDb sebesar 5,7 serta mendapatkan label film 17 tahun ke atas. Kamu gak khawatir? Anak kamu seperti ini? Aku mau selesai sendiri. Habis! Makmum 2. Makmum 2 sendiri bakal meneruskan kisah dari Rini yang ditinggal meninggal oleh budenya dan ia harus juga ikut pulang ke kampung untuk melayat. Sesampai di sana, Rini yang terganggu oleh suasana kampung harus mendapatkan gangguan dari roh halus dan bahkan juga menimpa anaknya. Film paling laris di tahun 2021 ini bakal dipegang sama sequel dari Makmum. Kisahnya sendiri memang bakal meneruskan dari kisah sebelumnya yang memang cukup seru untuk kalian ikuti. Horror suspense dari prequelnya juga masih menempel di sequelnya ini dengan cukup mendominasi di sepanjang 1,5 jam filmnya diputar. Makmum 2 sendiri baru aja ditayangin di akhir Desember kemarin. Nggak tahu di bioskop daerah kalian masih ditampilin apa enggak ya. But anyway, pada premier tayangnya sendiri ludes dengan angka 1,4 juta penonton dan juga di rating lumayan di situs IMDb sebesar 6,5 dan masih dalam rated film 17 tahun ke atas.
Segitu aja top 10 list film horor dari Indonesia terbaik di tahun 2021 kemarin versi dari gua ini. Kalau kalian suka bisa pencet aja tombol like-nya. Untuk konten film ke depan mungkin masih ada satu lagi sih. Kalau kalian mau request bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Gua Ari pamit undur diri. See you in the next film.